Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Adiatma TV. Oke nih ya, jadi video kali ini, konten kali ini kita akan membahas untuk tikus ya yang sering masuk ke kandang ayam ya teman-teman, kandang ternakan kita, apalagi untuk anakan-anakan di UC. Nah, yang seperti ini ya teman-teman, masih kadang itu masih kena ya, kemakan sama tikus werok ya teman-teman, tikus yang gede itu. Kalau tikus yang kecil-kecil itu biasanya makan DOC teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memberikan solusinya teman-teman. Bisa kan kadang kalau orang-orang tua itu diracun ya teman-teman. Nah, tapi itu bisa mati di mana saja dan menimbulkan bau busuk, bahkan kalau kemakan hewan ternak kita bisa mati juga ya hewan ternak kita. Jadi resiko kalau cara seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, sambil kita ngasih makan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kan ada DUC ya, ayam kampung. Nah, teman-teman usahakan kalau bikin kandang ya, itu bahan-bahannya dari ram ya teman-teman. Untuk bagian penutupnya sini, kalau untuk cagak-cagaknya teman-teman itu bisa pakai kayu ya, seperti ini. Kadang pun kalau seperti ini dulu masih kecolongan ya, tikus masih bisa masuk. Karena apa, ada rongga kecil ya teman-teman, itu tikus bisa masuk. Sempat dulu teman-teman ya, di sini di kandang nomor 3 ini. Kalau di kandang nomor 1 dan 2 itu sering banget dulu teman-teman. Nah, apalagi untuk anakan-anakan seperti ini ya, yang istilahnya masih gampang banget gitu loh ya teman-teman, dimangsa sama tikus ya. Nah, lalu saya jebakin pakai ini nih teman-teman ya, pakai jebakan tikus seperti ini. Hasil sekarang sudah nggak ada, tiap hari itu dapat. Kadang itu dimakan cuman ditinggal di sini, di atas ini kayak gitu. Dan usahakan kandangnya itu nggak ada tumpukan-tumpukan kayu ataupun apalah ya yang bisa membuat tikus itu lebih nyaman ya teman-teman. Jangan sampai terlalu kotor juga, ada tumpukan-tumpukan kayu atau kardus-kardus teman-teman, itu bisa menjadi rumahnya ya, malahan teman-teman nanti dia jadi betah. Nah teman-teman, bisa kita menggunakan jebakan tikus seperti tadi ya. Itu saya setiap kandang itu ada jebakan dulu. Itu kandang nomor 3 saya kasih, kandang nomor 2 saya kasih. Kalau kandang nomor 1 kan itu full indukan ya teman-teman, nggak ada anakan. Kandang nomor 2 itu kadang saya kasih anakan ayam ya teman-teman. Sering banget itu dulu kecolongan ayam ya. Kalau untuk anakan-anakan entok ini nggak pernah teman-teman. Entah tikus itu di sini itu lebih suka ayamnya ya teman-teman, dibandingkan sama anakan entoknya ya. Anakan ayam yang tadi, nah yang usia 1 mingguan itu ya teman-teman, itu masih bisa dikemakan sama tikus, masih rentan itu ya. Makanya kandang saya taruh di full ram, meskipun sekarang tikusnya udah nggak ada. Tapi kalau musim penghujan itu kadang tikus dari kebun sini itu naik teman-teman ya, naik ke rumah-rumah ya. Dan bisa juga teman-teman pelihara kucing ya. Nah, di rumah saya ada kucing 1 jantan. Nah, itu sangat membantu sekali ya teman-teman, untuk mengusir tikus-tikusnya. Jadi kalau dengar suara kucing itu tikus langsung kabur ya teman-teman, ketakutan ya. Nah, kalau saya sih itu teman-teman ya, dari 2 cara itu terbukti ampuh, tikus-tikus langsung nggak ada. Pakai jebakan ya, dijebak. Nah, umpannya itu pakai gorengan aja teman-teman, atau pakai lebih cepatnya sih pakai gereh ya, atau ikan-ikanan yang amis-amisan. Nah, kalau saya sih seadanya. Kalau ada gorengan ya gorengan, kalau ada ikan ya saya kasih ikan, seperti itu teman-teman. Bahkan itu dulu satu jebakan itu dapat 2 teman-teman ya, pernah itu dulu, saking banyaknya tikus teman-teman ya, musuh terbesar ya teman-teman. Nah, lalu bisa juga pelihara kucing teman-teman ya, agar populasi tidak berkurang
istilahnya kan itu masalah sepele ya, tikus teman-teman, bukan karena penyakit atau yang lainnya teman-teman, tapi karena tikus ya. Nah itu harus kita antisipasi teman-teman. Tikus itu bisa memangsa anakan ayam, burung ya teman-teman, anakan entok juga, jadi rentan banget. Dan juga teman-teman bisa pelihara angsa juga ya teman-teman, makanya itu di kandang nomor 2 saya taruh angsa. Sekali ada gerakan angsa itu langsung bersuara ya, dan nanti tikusnya atau predator lainnya ketakutan sendiri teman-teman ya, akan lari cabut ya. Nah, jadi seperti itu. Nah teman-teman, ini yang sudah 1 mingguan up ya ayam kampungnya, yang hasil panenan kita kemarin yang kita panen sama-sama. Kalian kita cek ya, sehat-sehat semua ya. Nah, lincah-lincah guys, gemuk-gemuk, pakan masih saya full BR ya teman-teman, nggak pakan basah, pakan kering full BR ya. Air minum kita rutin pakai air hangat teman-teman ya, tanpa Vitacek sih ya, karena ini musimnya cerah terus teman-teman ya, jadi sangat membantu. Ini terik matahari dapat kalau di kandang nomor 3 ini ya, jadi sangat menyehatkan. Oke, ini ayam kampung asli ya, nggak ada silangannya, ayam kampung asli. Jagonya sih gede teman-teman ya, Jawa halus lah ya kalau di sini menyebutnya. Nah teman-teman, tidak hanya memangsa anakan ya, terkadang teman-teman tikus itu bisa juga memangsa telur, makan telur ya teman-teman. Tikus yang gede-gede itu ya, tikus got-got yang gede-gede itu doyan makan telur teman-teman, entah itu telur entok, telur ayam. Tapi kalau di kandang saya ini nggak pernah ada kejadian seperti itu. Kandang teman saya kejadian, jelas itu tikus gede banget tikusnya teman-teman ya. Itu lokasinya di dekat kali ya, kali gede gitu loh ya teman-teman. Nah terus belakang sampingnya itu kebun-kebun, jadi tidak hanya tikus, biawak pun ada, tapi yang jelas masuk itu tikus, yang memakan itu tikus pas malam hari teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, jadi sedikit tips ya, semoga bisa membantu untuk teman-teman semua agar populasi diusi ayam kampungnya, anakan-anakan hewan ternaknya semuanya telurnya aman semua, nggak dimakan predator-predator yang sangat mengganggu ini ya, biar panennya bisa maksimal dan lancar. Oke, salam ternak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.